semuanya? Pagi. Sehat? Sehat. Oke. Silakan ketua kelas siapkan. Stand up. Stand by. Terima kasih. Greeting to our teacher. Good morning, sir. Good morning, sit down. Oke. Ini pagi yang cerah. Kita awali dengan semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Pagi muda semangat. Kita awali dengan semangat pagi. Di saat ini kita akan membahas mengenai bilangan kompleks. Materi hari ini kita akan membahas mengenai bilangan kompleks. Oke. Dari bilangan kompleks itu, apa itu bilangan kompleks? Apakah bilangan kompleks itu? Iya. Bilangan kompleks itu adalah gabungan dari bilangan real dan bukan real. Itulah dia. Ingat, bilangan kompleks itu adalah bilangan gabungan bilangan real dan bukan real. Bukan real itu adalah imajiner. Yang itu adalah bukan imajiner. Oke, sebelum kita mulai, tadi saya mau menanyakan. Ada yang absen hari ini? Ya. Masih semangat berarti. Sengaja saya awali seperti itu, ternyata masih semangat. Oke, kita lanjut. Iya. Apakah bilangan real itu? Bilangan real adalah mencakup bilangan rasional dan irasional. Itu dia. Bilangan real adalah bilangan yang mencakup bilangan rasional. Iya. Itu dia. Baru terlanjut. Sudah tahu kan pemahamannya kan? Apa itu bilangan real? Sudah, Pak. Itu bilangan nasional dan irasional. Kita ingat itu. Baru kita buat penjelasan dengan contoh. Bilangan rasional dan bilangan irasional. Contohnya, di situ bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan. Ingat, bilangan yang termasuk dalam pecahan. Baru bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan, yaitu bentuk akar kuadrat. Iya, akar kuadrat. Kalau dia tadi bilangan rasional adalah bilangan pecahan dan bilangan bulat. Lihat, ada dia pecahannya setengah, ada dia negatif 3, 0, 2, 5. Oke, sampai sini paham? Papa. Kita lanjut. Bilangan imajiner atau bukan real. Tadi kan dikatakan bilangan kompleks itu adalah bilangan real gabungannya, ya kan? Tadi sudah mengenai bilangan realnya. Sekarang mengenai bilangan bukan real atau imajiner. Adalah bilangan yang kita ingat nanti ini
pada bilangan kompleks. Ya, I, di mana I akar negatif 1 atau I kuadrat sama dengan negatif 1. Perhatikan, dia dikatakan akar negatif 1 sama dengan I. I kan? I sama dengan akar negatif 1. Kalau dia tidak buat I kuadrat, maka dia negatif 1. Supaya cepat kita mengerti, langsung kita ginikan aja. Maka I adalah negatif 1. Itu aja dia. Habis itu paham? Oke, mantap. Contohnya bilangan imajiner itu 2I negatif 5I I akar negatif 4 atau negatif 7. Ya, coba kita ambil contohnya salah satu. Akar negatif 4, akar negatif 4. Akar negatif 4 ini kita buat akar 4 dikali negatif 1, sama kan? Sama enggak? Sama Pak. Kalau dia bisa diakarkan itu adalah 4. Akar 4 adalah 2 kali negatif 1. Sama 2 kali akar negatif 1. Ya kan? Ini dia, karena yang harusnya yang 4 yang kita akarkan, maka tinggallah akar negatif 1. Dari sini tadi udah kita katakan notasinya, bilangan ditandai dengan notasi I, yaitu akar negatif 1 sama dengan I. Ingat, akar negatif 1 sama dengan I. Nanti kita ganti 2 dikali I sama dengan 2I. Itulah dia. Untuk ini. Di sini Pak. Coba kita buat misalnya 25. Akar negatif 25. Ini sama dengan 5. Iya. Kita buat akar 25 dikali negatif 1. Ya kan? Sama dengan, udah sama kan? Ya. Maka akar 25 adalah 5 kali akar negatif 1 sama dengan 5 dikali 1 I. Karena akar negatif 1 tadi I sama dengan 5I. Oke, kita lanjut. Udah tahu sampai situ kan imajiner kan? Sudah Pak. Supaya dia bentuknya tadi. Ah, ini ada lagi sambung bautnya. Untuk bilangan kompleks ada hubungannya dengan fisika. Bilangan kompleks itu ada hubungannya dengan fisika. Matematika berarti ada hubungannya dengan fisika. Ini dia. Boleh kita pandang. Ini untuk dia fisikanya imajiner. Di sini dia, ya, imajiner dan real. Imajiner dan real. Kita ambil misalnya kalau kita menggambar sebuah grafik, sebelah sini adalah negatif, ya kan? Negatif dia. Inilah yang negatif, ini adalah yang positif. Ini adalah real. Bilangan bulat. Real. Ya kan? Itu dia. Oke, di sini Pak, itulah hubungannya fisika dengan matematika. Ini dia. Sistem koordinat sudut situ disebut diagram Pasok. Itu pada fisikanya.
Apalagi kita lihat lagi contohnya. Ini. Mungkin di fisika kalian belum belajar ini rangkaian AC. Rangkaian seri ini rangkaian paralelnya. Ini rangkaian paralelnya. Rangkaian. Kita lihat. Ada hubungannya kan fisika dengan matematika pada bilangan kompleks. Itu dia. Selanjutnya apa lagi? Kita lihat lagi contohnya. Itu dia lagi. Untuk contoh fisika. Lanjut. Bentuk bilangan kompleks. Bentuk bilangan kompleks itu digambarkan Z sama dengan X sama dengan Y. Bentuk bilangan kompleks. Pada bilangan kompleks menyatakan huruf Z. Ingat, itu dia. Pada bilangan kompleks menyatakan dengan huruf Z. Sedangkan huruf X dan Y dinyatakan bilangan Y. Itu dia. Ya. Baru jika Z sama dengan X tambah Y menyatakan sembarang bilangan kompleks, maka dinamakan bagian bilangan real Z. Bagian real dan imajiner dari bilangan kompleks Z biasanya dinyatakan dengan Z. Real Z dan imajiner Z. Itu dia. Real Z dan imajiner Z. Sama tadi dikatakan tadi yang untuk hubungan matematika kepada fisika. Karena ada tadi kan IN sama RE. Ada tadi kan? Iya, itulah dia hubungannya. Sangkut pautnya. Itulah dia. Kita lanjut. Masuk kita ke operasi bilangan kompleks tersebut. Pada operasi-operasi tersebut ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, operasi pembagian. Itu dia. Pada bilangan kompleks. Kita lihat. Di situ ada di situ A ditambah BI sama dengan C ditambah DI sama dengan C tambah B I. Itu operasi penjumlahannya. Kita lihat contohnya ini 2 tambah 3I tambah 1 dikurang 2I sama dengan ini langsung ini tadi kan langsung gini kan ini kita ini ditambah ini kita lihat baru ini ditambah ini tapi dia karena dia positif kali negatif adalah negatif ya tadi syaratnya adalah I-nya di 2 I-nya di 2 itu dia maka 2 ditambah 1 adalah 3 dikurang 2 adalah 3 dikurang 2 adalah 1 biasanya kalau di matematika 1 itu tidak itu maka dibuat langsung I. Inilah dia. Coba operasi yang kedua, operasi pengurangan. Operasi pengurangan hampir sama itu. Bentuknya cuma dia pada pengurangan. Ya, bentuknya sama cuma dia pada operasi pengurangan. Kita ambil langsung ke contoh. 5 ditambah 2 dikurang 3 dikurang I sama dengan 5 ditambah 2I. Ini berarti kayak tadi juga 5 dikurang 3. Baru 2I dikurang I. Nah, I-nya kita keluarkan. Maka dapat dia negatif kali negatif positif. 3 I. Ya kan? 2 jadi 2 tambah 1 kan? Jadi 3I. Maka tadi 5 dikurang 3 adalah 2. Nah, dia. Sampai itu paham? Oke, masuk kita ke operasi perkalian. Masuk ke operasi perkaliannya.
operasi perkaliannya. Boleh kita lihat. Operasi perkaliannya adalah A ditambah BI kali C ditambah BI sama dengan AC A dikali C dikurang B kali D, baru ditambah A dikali D ditambah BC buka kurung tutup kurung I kali I. Itu dia bentuk perkaliannya. Kita tuh contohnya ini. Perkalian pengaktoran dia. Ini perhatikan 2 kali 2 baru 2 kali 1. Salah ke sini. Bukan ke sini. Karena semuanya 2 kali 1 2 kali 2 ini. Baru ini lagi. Itu dia. Pengaktoran 2 kali 1 kan betul kan? 1. Baru nah ini dia dibuatnya 3 kali negatif 2 ya, 3 kali negatif 2 boleh, begini juga boleh, begitu juga boleh. Ya sama aja, coba kita buat yang begini. 2 kali 1 2 kali negatif 2i maka negatif 4i. 3 kali 3i kali 1 tambah 3i. Karena setiap dikali 1 tetap di hasilnya i sendiri. 3i kali negatif 2i maka negatif 6i kuadrat. Baru yang ini duluan kita selesaikan. Karena itu yang sama kan? 2 negatif 4i ditambah 3i maka 7i. Negatif 12 sudah. negatif i ya negatif i dikurang 6i kuadrat sama dengan untuk yang kuadrat tadi kita apa? Kuadratnya apa tuh? Negatif 1. Ingat, yang kuadrat adalah negatif 1 karena i kuadrat tadi adalah negatif 1. Ya kan? Maka kita buat 2 dikurang i dikurang 6. Tadi i kuadrat adalah negatif 1. Ya, yang kuadrat tadi negatif 1 sama dengan 2 dikurang i dikurang 6 kali negatif 1 negatif 6 ketemu positif ketemu negatif jadi positif 6 ya kan? Ya Pak. Sama dengan ini tambah ini 2 tambah 6 dikurang ini sama enggak? Oke, kita buat pembagiannya. Pembagiannya ini untuk Z 1 per Z2 sama dengan A ditambah BI per C ditambah DI. Boleh kita lihat di sini untuk rumusnya. Ya, kita pelajari, kita lihat dulu. Pelajari, kita lihat. Contohnya di sini 2 ditambah 3i per 1 ditambah 2i sama dengan ini. Kita lihat contohnya 2 ditambah 3i per kurung 1 dikurang 2i per 1 ditambah 2i kali 1 dikurang 2i. Begitu dia. Oke, dari sini, dari contoh-contoh ini, ada yang belum mengerti? Paham? Oke. Berarti yang perlu kita ingat di sini adalah akar negatif 1 sama dengan i.
kita ada buat tugas kelompok. Coba saya tanya dulu. Satu, tadi ini kan ini akar negatif 25 sama akar negatif 4. Kalau saya tanya dulu, misalnya akar 9 negatif 9. 3. Berarti kita jawabkan kayak tadi, ya kan? Kita jawabkan kan? Berarti 9 dikali negatif 1, ya kan? Sama dengan akar 3 dikali akar negatif 1, ya kan? Sama dengan 3 dikali sama dengan 3. Ya, mantap. Udah makan semua. Yes. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tugas kelompok. Iya, ada tugas kelompok. Oke, ada tugas kelompok. Kita buat bagian kelompok. Kita buat ini kelompoknya langsung ada kesan aja, langsung putar aja. Ya, putar aja. Oke, ini tugas kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Boleh dikerjakan. Coba nanti saya lihat-lihat. Kertas lembar atau buku langsung, Pak? Ya, nanti dikerjakan di kertas lembar aja. Kerjakan nanti di kertas lembar. Untuk kelompok aja. Satu aja. Iya, mewakili nanti kelompok aja selembar aja. Kelompok aja ini kerjanya. Ya, ayo Pak. Jerman. Ada di sini. Bang yang mencatat sebentar dulu ya. Temannya yang mencatat paling dulu. Nanti buat di selembar kertasnya nama kelompoknya, baru buat soalnya, kalau jawabannya ya. Ya, Pak. Nanti persiapkan kelompok di samping maju ya. Ya, Pak. Dan untuk satu sendiri. Lagi saya jelaskan, perhatikan. Ini soalnya nilai kita unit 1, 2 ditambah I, 2 1 dikurang negatif 4. Dari sini tadi kan sudah kita buat. Ingat ya, untuk I kuadrat adalah sama dengan negatif 1. Kalau dia I sama dengan akar negatif 1. I sama dengan akar negatif 1. Ya kan? Ya enggak? Ya. Ini dia. Nah, makanya I. Ya kan? Iya. Dari sini kita lihat Z2
Ini ya. J2 sama dengan satunya tetap, J2-nya ini. Ya kan? Ya, Pak. Maka negatif akar negatif 4 dikurang akar negatif 4, 1 dikurang ini tadi supaya dia bentuknya ini, maka tadi tumbuh bagaimana? Akar 4 itu negatif 4 itu tadi sama dengan akar 4 dikali negatif 1, ya kan? Sama dengan akar 4 adalah 2, ini tetap akar negatif 1 sama dengan 2 dikali ini I-nya ini jadi apa tadi? I. Maka 2 I dari dia. Ya kan? Dapat dia. Ini. Ya. Dapatlah dia. Maka masukkan kita ke Z1 tambah Z2 sama dengan tadi Z1-nya adalah 2 ditambah I. Z2-nya kita ginikan pun boleh. Ditambah 1 boleh. 1 dikurang 2I. Ini ditambah ini 3, baru ini dikurang ini negatif 1. Oke. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 mantap. Mantap. Kelompok 2 kita perhatikan kelompok 2 tinggal melanjut soalnya aja langsung kan, nggak usah diketahui lagi langsung soalnya berarti kelompok 2 tadi apa? Z1 dikurang Z2 ya. Oke. Oke, perhatikan. Oke, makasih kan sudah menunjukkan. Nah, ini deh hasil dari kelompok 2. Hasil dari kelompok 2. Nah, perhatikan. Ini kan operasinya aja yang berbeda. Ini operasi penjumlahan, ini operasi pengurangan. Perhatikan yang di sini. Ini kan kurang, ya kan? Negatif kali positif adalah negatif. Jadi negatif 1. Negatif kali negatif jadi positif. Ya. Maka 2 dikurang 1. 1 ditambah 2I. 3I. Nah, oke. Mantap. Boleh lah. Coba di sini boleh atau Dewi boleh. Dewi. Kita punya syukur, terima kasih. Siap dulu. Stand by, stand up. Greeting to our teacher. Good morning. Please sit down. Oke. Terima kasih. Matikan Lucia.